Jadi kenapa saya bilang bahwa Saulus ini saya tekankan bahwa dia keturunan Herodes, masih ada hubungan darah dengan Herodian Tetrarki, karena dia menjalankan namanya his own agenda. Dia tidak pernah diakui menjadi rasul yang mengabarkan Injil Yesus ini. Ini aku kasih tahu ya. Paulus tidak pernah jadi rasul yang mengabarkan Injil yang diajarkan Yesus. Tidak pernah. Halo teman-teman, kembali kita akan menanggapi Ustadz Kainama. Tadi barusan teman-teman dengar, dia mengatakan bahwa Paulus tidak pernah mengajarkan Injil yang diajarkan oleh Yesus. Kita sebagai orang Kristen tahu bersama bahwa Injil itu adalah kabar baik. Kabar baik tentang apa? Kabar baik tentang rencana keselamatan. Jadi, Injil itu adalah Kristus sendiri. Apakah Yesus memberitakan Injil juga? Tentu saja, dia memberitakan apa yang dia akan lakukan selama berada di dunia. Mari kita baca salah satu pernyataan Yesus di dalam Matius 20 ayat 28. Di sana dikatakan, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Di sini, Yesus sedang memberitakan Injil atau kabar baik, bagaimana manusia akan ditebus dari dosa mereka. Apakah para rasul yang lain melakukan hal yang sama, memberitakan tentang Injil? Mari kita lihat 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Jadi ini adalah pernyataan dari Rasul Petrus. Apakah pekabaran Petrus dan pekabaran Yesus berbeda? Tentu saja tidak. Mari kita lihat apa isi pekabaran dari Paulus. 1 Korintus 1 ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Jadi sekali lagi pertanyaan kita adalah, apakah pekabaran Injil yang disampaikan oleh Paulus berbeda dengan Petrus dan berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Yesus? Tentu saja tidak. Nanti bisa di-capture, kata-kata saya bisa dibikin riset ya. Bisa. Saya nggak ngomong ngaco, bisa dicari. Baik ya. Kisah para Rasul 24 ayat 24 sampai 27. Kisah para Rasul 24 ayat 24 dulu. Kisah para Rasul 24 ayat 24. Alhamdulillah, syukran Ustaz. Ya. Dan setelah beberapa hari datanglah Felix. Felix ini gubernur. Dia orang bule. Dia bukan orang Yahudi. Felix orang bule. Dia gubernur perwakilan Romawi yang disuruh ke Syria. Dia jadi gubernur perwakilan di Syria. Namanya Felix. Bule. Dan dia bersama-sama dengan istrinya. Namanya Drusilla. Seorang Yahudi. Drusilla ini keturunan dari Herodes Antipas. Herodes Agung. Drusilla. Dan dia adalah saudara perempuan Saulus. Saudaraku sayang. Oke teman-teman, mari kita lihat Google kosong. Di sana mengatakan bahwa anak dari Herodes Agrippa adalah Herod Agrippa II, Berenice, Mariano, dan Drusilla. Jika Drusilla adalah saudari perempuan dari Paulus, seharusnya Paulus juga ada di deretan dari anak dari Herod Agrippa. Tetapi yang terjadi, tidak ada nama Paulus di sana, sehingga Drusilla bukanlah saudari perempuan Paulus. Ya, seorang Yahudi. Ia menyuruh memanggil Paulus, lalu mendengar daripadanya tentang kepercayaan kepada Yesus Kristus. Kenapa dia panggil Saulus? Padahal di situ banyak Hawariun. Ada Petrus, ada Yakobus, ada Barnabe, ya, ada Filipus, ada Andreas, ada semua di situ. Oke teman-teman, kita menjawab pertanyaan dari Ustadz Kainama.
yang mengatakan kenapa yang dipanggil Paulus, bukan rasul yang lain. Kalau kita membaca latar belakang dari Kisah Para Rasul 24 adalah di mana Paulus diperhadapkan dengan Felix untuk diadili. Jadi sangat masuk akal jika Felix menanyakan tentang Kristus kepada Paulus, karena yang ada di hadapannya adalah Paulus. Tidak ada Petrus, tidak ada murid-murid yang lain. Jadi, pertanyaan Felix kepada Paulus tentang Kristus tidak ada hubungannya karena mereka punya hubungan darah. Itu semata-mata karena hanya ada Paulus di sana yang mengerti tentang ajaran Kristus. Seperti yang kita lihat di ayat 25, di situ dikatakan, tetapi ketika Paulus berbicara tentang kebenaran, penguasaan diri, dan penghakiman yang akan datang, Felix menjadi takut dan berkata, cukuplah dahulu dan pergilah sekarang. Apabila ada kesempatan baik, aku akan menyuruh memanggil engkau. Ada Matias yang menggantikan Yudas. Ada. Kenapa nggak dipanggil? Dia panggilnya Paulus. Gini, Saulus tidak mungkin jadi rasulnya Yesus. Kitab Kisah Para Rasul yang tadi diganti angkanya 13:1, Ustaz. 13:1. 13:1. 13 ayat 1. Ya. Saya bacakan ya. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia, sekali lagi, pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar. Ada beberapa nabi setelah Yesus. Hai para ahli teologi dan para pendeta yang bilang, tidak ada nabi setelah Yesus. Kau tulis itu kok di dalam kitab, mungkin mana? Ada nabi, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, orang hitam. Dari Nigeria, hitam, Negro, Niger. Ada nabi orang hitam. Gimana? Terus bilang, jangan percaya bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu adalah nabi setelah Yesus, karena setelah Yesus tidak ada nabi. Ini ada banyak. Ada banyak, bos. Bukan cuma satu, ada banyak. Oke teman-teman, mari kita tanggapi pernyataan dari Ustadz Kainama. Di sana dia membaca ada beberapa nabi. Mungkin dia pikir nabi yang dimaksud adalah nabi seperti Yesaya, Nabi Daniel, dan lain-lain. Tetapi, jika kita membaca, di dalam Alkitab ada beberapa orang yang mendapat karunia bernubuat. Oleh karena mereka mempunyai karunia untuk bernubuat, maka mereka disebut nabi. Jika teman-teman membaca Kisah 13 ayat 1, di sana dikatakan ada beberapa nabi dan pengajar. Jadi ada dua karunia yang ada di sana, yaitu karunia bernubuat dan karunia mengajar. Seperti yang kita bisa baca di dalam 1 Korintus 12, ada banyak karunia yang diberikan kepada orang pada waktu itu. Di sana dikatakan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, karunia berkata-kata dengan pengetahuan, karunia iman, karunia menyembuhkan, karunia untuk mengadakan mujizat, karunia untuk bernubuat, karunia untuk membedakan macam-macam roh, dan masih banyak karunia-karunia yang lain. Jadi, orang yang disebut nabi tadi, mereka mendapatkan karunia bernubuat. Contohnya dalam Kisah 21 ayat 9. Di sana dikatakan, Filipus mempunyai 4 anak darah yang beroleh karunia untuk bernubuat. Kalau kita lihat di sini adalah anak darah, artinya anak perempuan dari Filipus yang memiliki karunia bernubuat. Mungkin menjadi pertanyaan dan PR buat Ustadz Kainama, apakah di dalam Islam ada nabiah perempuan? Karena selama ini saya tidak pernah mendengar di dalam ajaran Islam ada nabi perempuan.